Hancur karena perselingkuhan istri, aku mencari teman bicara. Yang kutemukan adalah dia, keponakanku sendiri. Satu pertemuan nekat di Ancol bukan sebuah akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Hidupku di Jakarta terasa hampa. Di usia 35, pernikahan yang kubangun runtuh di depan mata. Pisah ranjang dengan istriku yang berselingkuh membuat hari-hariku diisi kesunyian dan kerja. Suatu sore di bulan September, di tengah kebuntuan itu, aku teringat Cici. Keponakanku yang baru kutemui lagi di Mataram beberapa bulan lalu. Dia sedang magang di sebuah hotel mewah di sana, jauh dari rumahnya di Jakarta. Aku meraih ponsel, mencari namanya. Ada keraguan sejenak. Bagaimanapun, aku adalah pamannya, meski bukan paman kandung. Tapi rasa sepi ini mendorongku untuk menekan tombol panggil. Suaranya di seberang terdengar jernih dan riang, seperti denting bel di tengah keheningan. Kami bicara tentang pekerjaannya, tentang Lombok, tentang hal-hal remeh yang tiba-tiba terasa penting. "Jakarta apa kabar, Om Har?" tanyanya. Dia memanggilku, Har, singkatan dari namaku, Hadi. Rasanya lebih akrab dibanding, Om. "Jakarta begitu saja, Ci." "Sepi," jawabku, lebih jujur dari yang kurencanakan. Ada jeda sejenak. "Aku kangen teman ngobrol," lanjutku pelan. "Kapan-kapan kamu pulang, kabari aku." Telepon itu menjadi rutinitas. Seminggu sekali, lalu 3 hari sekali. Kami bertukar cerita. Aku menceritakan bebanku, dia menceritakan mimpinya. Cici, di usianya yang 19, terdengar lebih dewasa dari yang kuingat. Dia pendengar yang baik, dan aku, mungkin tanpa sadar, mulai bersandar padanya. Jarak usia kami yang jauh seakan memudar, terganti oleh koneksi yang aneh dan hangat. "Aku pengin banget ketemu kamu, Har," kataku suatu malam, menatap lampu kota dari balkon apartemenku. Ngobrol langsung. "Sudah lama rasanya." "Aku juga, Har. Tapi aku baru bisa pulang Januari tahun depan. Jatah tiketku sudah diatur," jawabnya, nadanya terdengar kecewa. Lalu dia tertawa kecil. "Kecuali kalau ada yang mau kirimin aku tiket pesawat. Hehehe." Sebuah ide gila melintas di kepalaku. Ide yang seharusnya segera kutepis. "Gimana kalau aku kirim tiket?" "Serius?" kataku. "Akhir minggu ini. Kamu bisa bolos 1-2 hari." Jantungku berdebar menunggu jawabannya. Hening sejenak di seberang. Aku bisa membayangkan Cici menggigit bibirnya, menimbang-nimbang. "Akhir minggu ini? Bolos? Wah, gila kamu, Har," desahnya. Tapi aku bisa mendengar nada tertarik dalam suaranya. "Tapi, kalau ketahuan gimana? Sama orang rumah?" "Kita rahasiakan," kataku cepat. "Bilang saja ada acara kampus mendadak di Jakarta yang harus kamu hadiri. Atau, terserahlah. Aku hanya ingin bertemu. Sebentar saja." Aku memakai nada memelas, setengah berharap. "Jangan bilang siapa-siapa ya, terutama orang rumahku," pintanya akhirnya. Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Oke. Kirim tiketnya." Jumat sore aku sampai. Setelah telepon ditutup, aku terdiam. Jantungku berdebar bukan main. Ini gila. Aku, seorang pria beristri, meski diambang cerai, mengatur pertemuan rahasia dengan keponakanku sendiri. Tapi rasa, dibutuhkan, dan diinginkan, itu terlalu memabukkan untuk kulepaskan. Jumat sore, aku memacu mobilku ke Cengkareng dengan perasaan campur aduk. Gugup, antusias, tapi juga sedikit merasa bersalah. Saat Cici muncul dari pintu kedatangan, aku hampir tidak mengenalinya. Dia bukan lagi gadis remaja kikuk yang kutemui di Mataram. Dia berbeda. Dia memakai jeans biru ketat yang memeluk pinggulnya dengan pas, dan atasan kaos yang sedikit menggantung, memperlihatkan sekilas kulit perutnya yang rata. Rambutnya yang panjang tergerai.
Dia tersenyum lebar saat melihatku. Senyum yang sama, tapi entah kenapa hari ini terlihat begitu mempesona. Har, panggilnya sambil setengah berlari. Dia memelukku singkat. Aroma parfumnya lembut dan segar. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan debaran di dada. Wow, kamu beda sekali, Ci. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Beda gimana? Jelek ya? Godanya, mata bulatnya menatapku. Lapar nih. Kita makan dulu, kan? Kami berakhir di Plaza Senayan. Suasana restoran Italia itu remang-remang dan romantis, mungkin pilihan yang kurang tepat, tapi Cici terlihat senang. Kami duduk berhadapan, dipisahkan meja kecil dengan lilin di atasnya. Cahaya lilin menari-nari di wajahnya, membuat matanya semakin berbinar. Jadi, gimana rasanya bolos? Tanyaku, mencoba mencairkan suasana. Cici tertawa. Rasanya mendebarkan. Aku tadi izin ke manajerku, bilang ada urusan keluarga darurat di Jakarta. Semoga dia percaya. Dia menyendok spagetinya. Kamu tahu, Har, aku di Lombok itu bosan sekali. Kerja, tidur, kerja, tidur. Sekarang kamu di Jakarta. Bersamaku, kataku pelan. Tatapan kami bertemu di atas api lilin. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa kubaca. Sesuatu yang membuat napasku tercekat. Obrolan kami mengalir ringan, tapi ada arus bawah yang kuat di antara kami. Sebuah ketegangan yang manis. Setelah ini kita kemana, Har? Tanya Cici saat kami berjalan keluar dari mal. Langit Jakarta sudah gelap. Aku sudah pesan kamar di Ancol. Pemandangannya langsung ke laut. Kamu suka laut, kan? Jawabku, berusaha terdengar santai. Ini adalah momen penentuan. Reaksinya akan memberitahuku segalanya. Cici berhenti melangkah sejenak. Dia menatapku. Hotel? Berdua? Tanyanya pelan. Hanya untuk ngobrol. Aku janji, kataku, meski aku sendiri tidak yakin dengan janjiku itu. Tempatnya tenang. Jauh dari keramaian. Kita bisa bicara. Benar-benar bicara. Aku menahan napas. Cici mengangguk pelan. Oke, tapi jangan macam-macam ya, Om, guraunya, tapi matanya tidak tersenyum. Perjalanan ke Ancol terasa sunyi. Radio memutar lagu-lagu cinta yang klise. Jantungku berdebar tak karuan. Saat kami masuk ke kamar hotel, Cici langsung berjalan ke jendela kaca yang besar. Di luar, lampu-lampu kapal berkelip di atas laut yang gelap. Indah sekali, desahnya. Dia berdiri membelakangiku, hanya siluet di depan cahaya bulan dan lampu. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya, tidak tahu harus berbuat apa. Kamar ini terasa panas dan sempit tiba-tiba. Cici. Panggilku pelan. Dia tidak berbalik. Ya, Har? Suaranya lirih. Aku melangkah mendekat. Aku bisa mencium aroma samponya. Aku berdiri tepat di belakangnya. Begitu dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Tanganku terangkat, ragu-ragu. Aku ingin menyentuh bahunya. Kamu tidak kedinginan? Tanyaku bodoh. Cici tertawa kecil, tanpa humor. Aku gugup. Har. Akhirnya dia berbalik. Wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Matanya menatapku lekat, mencari sesuatu. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa membawaku ke sini? Karena aku harus, Ci, bisikku. Jariku akhirnya menyentuh pipinya. Kulitnya halus dan hangat. Dia tidak mundur. Dia malah sedikit memiringkan wajahnya, menyandarkan pipinya ke telapak tanganku. Matanya terpejam. Napas kami berbaur. Ini adalah batasnya. Jika aku mundur sekarang, mungkin kami masih bisa kembali menjadi Om dan keponakan. Tapi aku tidak mau. Aku melangkah maju. Aku menundukkan wajahku. Bibir kami bertemu. Awalnya hanya sentuhan ringan, ragu. Lalu, seolah ada bendungan yang pecah,
Cici membalasnya. Ciuman itu terasa salah sekaligus benar. Rasanya seperti takdir dan bencana di saat yang bersamaan. Kami terengah-engah saat melepaskan diri. Kening kami masih bersentuhan. Har! Bisiknya, suaranya gemetar. Ini salah. Aku tahu, jawabku. Tapi aku tidak peduli. Aku menciumnya lagi, kali ini lebih menuntut. Lebih dalam. Seluruh kerinduan dan kesepianku selama berbulan-bulan tumpah ruah. Aku juga tidak peduli, balas Cici di sela-sela ciuman kami. Aku sudah lama menunggumu. Kami duduk di tepi ranjang, tapi tidak saling menyentuh. Jarak di antara kami terasa panas. Apa maksudmu, sudah lama menunggu? Tanyaku, bingung. Cici menunduk, memainkan jemarinya. Sejak di Mataram. Cara kamu menatapku. Cara kamu bicara padaku. Aku jatuh cinta padamu. Har. Dia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Aku tahu ini gila. Kamu pamanku. Kamu sudah menikah. Aku pisah ranjang, Ci. Sudah lama? Potongku. Aku tahu, serunya. Teman-temanmu di sana cerita. Mereka bilang kamu sedang tidak bahagia. Aku ingin membuatmu bahagia. Dia meraih tanganku. Malam ini, aku tidak mau jadi keponakanmu. Aku mau jadi milikmu. Seutuhnya. Kata-katanya menggantung di udara. Cici, kamu masih perawan? Tanyaku hati-hati. Dia mengangguk. Dan aku ingin memberikannya padamu. Hanya padamu. Hening. Aku menatap gadis di depanku. Begitu muda, begitu tulus, dan begitu nekat. Kamu yakin tidak akan menyesal? Bisikku. Aku hanya akan menyesal jika kita tidak melakukan apa-apa malam ini. Jawabnya tegas. Dia lalu tersenyum, senyum centil yang baru kulihat. Aku siap jadi madumu, kalau kamu mau. Dia mencubit lenganku. Beban di hatiku terangkat. Aku tertawa, benar-benar tertawa bahagia untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pagi datang terlalu cepat. Kami terbangun oleh sinar matahari yang menembus tirai. Aku memandangi wajah Cici yang tertidur pulas di sampingku. Damai. Ada rasa memiliki yang kuat, sekaligus rasa bersalah yang menusuk. Kami menghabiskan hari Sabtu itu seperti pasangan normal. Kami berjalan-jalan di Ancol, tertawa, makan es krim, dan berfoto. Tapi kami tidak normal. Setiap sentuhan tangan, setiap tatapan curi-curi, terasa syarat akan makna rahasia kami. Aku senang sekali, Har, kata Cici sambil menyandarkan kepalanya di bahuku saat kami duduk di tepi pantai, melihat matahari terbenam. Aku juga, sayang, jawabku, memeluknya erat. Kata, sayang, itu meluncur begitu saja dari bibirku. Dan rasanya sangat tepat. Malam minggu, kami berkendara tanpa tujuan, hanya ingin menikmati sisa waktu. Kami berhenti di sudut pantai yang sepi, dekat area yang kata orang angker. Tapi kami tidak peduli. Di dalam mobil, di bawah cahaya bulan, dunia terasa milik kami. Waktu cepat sekali berlalu ya, Har, desah Cici dari jok penumpang. Aku mematikan mesin. Hening, hanya suara debur ombak. Aku pindah ke jok belakang. Pindah ke sini, kataku. Cici mengikutiku. Dia merebahkan kepalanya di pangkuanku. Si, adik, bangun lagi, guraunya, suaranya serak. Tangannya yang nakal mulai bergerak. Kamu nggak capek, Har? Tanyanya, tapi jarinya melakukan hal yang sebaliknya. Malam itu, kami kembali ke kamar hotel dengan perasaan yang berbeda. Ada kebahagiaan, tapi juga kesedihan yang tak terucap. Besok pagi Cici harus kembali. Aku nggak mau pulang, rengeknya, memelukku erat di pintu kamar. Aku juga nggak mau kamu pulang. Gimana kalau kamu tunda sehari lagi? Tawarku, meski tahu itu tidak mungkin. Malam itu, kami tidak banyak tidur. Kami bicara, bercerita, dan saling mencintai.
Seolah-olah kami sedang menabung kenangan untuk waktu yang lama. Setiap sentuhan, setiap ciuman, terasa lebih dalam, lebih bermakna, karena kami tahu itu adalah yang terakhir untuk sementara waktu. Pagi di bandara selalu terasa menyedihkan. Kami berdiri canggung di depan gerbang keberangkatan. Cici sudah check-in. Waktu kami habis. Jaga diri baik-baik di sana, kataku, suaraku berat. Kamu juga, balasnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kapan kita bisa ketemu lagi? Secepatnya. Aku janji, kataku. Aku menariknya ke dalam pelukan. Erat. Aku tidak peduli dengan pandangan orang-orang. Aku mencium keningnya lama. Aku akan urus semuanya di sini. Tunggu aku. Cici mengangguk. Dia melepaskan pelukanku, berjalan mundur, lalu berbalik dan menghilang di balik pintu pemeriksaan. Aku berdiri mematung. Hampa itu kembali, tapi kali ini berbeda. Ada seberkas harapan. Sebuah janji. Bahwa ini bukanlah akhir, tapi sebuah awal yang rumit.